Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Semua sudah masuk? Ya kan? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya, ayo siapkan dulu berdoa. Kalau Bu Afnani bilang Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang harus lebih semangat lagi. Oke, sekarang Bu Afnani mau mengajak kalian menyanyi. Ada yang bisa lagu Ampar-Ampar Pisang enggak? Bisa ya? Bisa enggak sih? Enggak bisa. Nih perhatikan, lagunya Ampar-Ampar Pisang dari daerah Kalimantan Selatan. Ampar pisang, pisangku belum masak gigi diurung bari-bari. Yuk, tanpa lagu yuk. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak sabigi diurung bari-bari. Manggale pak, manggale pok. Yuk, sambil dibaca. Berdiri semuanya, yang semangat sambil tepuk tangan, suaranya yang keras. Oke, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Lagu daerah apa lagi yang kalian tahu? Coba apa? Gundul-gundul pacul? Yuk coba yuk, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul cul. Nyunggi-nyunggi wangkul-kul. Gembelengan wangkul ngempang sekane dadi saratan. Lirik lagu Anak Kambing Saya asalnya Nusa Tenggara Timur. Jadi ya, lagu daerah itu ada banyak sekali karena Indonesia itu kan sangat kaya. Ya kan? Kaya akan apa saja. Budayanya apalagi banyak sekali. Kenapa kalian tahu nggak kenapa kok Indonesia itu bisa kaya akan kebudayaan? Karena apa? Karena negara kita itu adalah negara maritim atau negara kepulauan. Jadi pulau Indonesia itu ya, dengarkan Bu Afnani. Di Indonesia itu negara kita itu banyaknya itu banyak pulau-pulau. Ya kan? Pulau-pulaunya itu banyak. Ada pulau apa saja coba sebutkan? Yang besar aja, pulau besar apa aja? Iya, apalagi? Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali. Ya kan? Nah, ini karena banyaknya pulau itu kan mengakibatkan apa? Mereka itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Ya kan? Jangankan beda pulau, beda wilayah saja, beda daerah saja sudah membuat beda budaya. Misalnya nih, Tulungagung sama Trenggalek itu memiliki budaya yang berbeda. Hei, kalian ya cuma bercanda aja. Bu Ana tadi sudah bilang kalau kalian tidak mau di kelas silahkan pulang aja. Ya. Oke ya. Jadi ini ada banyak nih, ampar-ampar pisang tadi sudah ya. Bisa ya. Dari mana? Kalimantan Selatan. Kalsel ini Kalimantan Selatan. Perhatikan itu loh, arum. Itu LCD layarnya yang Bu Ana tampilkan itu. Kemudian Anak Kambing Saya tadi dari Nusa Tenggara Timur.
ada angin mamiri, ada apuse. Tahu apuse kan? Tepuk tangan dong. Bagus ya. Terus ada gambang suling, ada lagi apa itu? Ilir-ilir juga dari Jawa Tengah. Kemudian ada injet-injet semut. Ada banyak ya, ada jali-jali. Kemudian ada jamuran. Nah, itu adalah lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Untuk kelompok dulu, pindah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian diskusikan, tentukan ketua kelompoknya siapa. Gantian ya, jangan sama saja. Gantian ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke ya, kelompok 2 dulu. Sampaikan hasilnya. Berdiri dong. Berdiri dong, say. Yang keras suaranya. Tunjukkan ke temannya, tunjukkan. Nah, itu yang pertama apa? Gambar 1 tari payung, gambar 2 rumah susun, gambar 3 lewat jalan, gambar 4 tari payung. Tidak? Semuanya ada yang ditanyakan? Tidak ya? Jadi kalian tadi sudah melakukan diskusi dengan teman-teman kalian tentang kebudayaan, bahwa di setiap pulau itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Sekarang perhatikan ini ya, perhatikan ini. Luki ketmang bangga sibuk ngun terus. Ya, perhatikan yang budayaan yang beragam itu terjadi karena di Indonesia itu adalah negaranya berbentuk kepulauan, ya, perhatikan. Nah, tahukah kalian negara Indonesia kita ini sangatlah kaya akan budaya. Misalnya ada di Sumatera Barat, Jawa Timur, dan juga di Bali. Ini gandang tabui. Gandang tabui itu maksudnya kendang yang ditabuh itu loh, dia apa? Dipukul. Kemudian ada ini mirip-mirip sama seruling ya, seruling. Terus ini juga talempong, ini mirip sama, kalau dia kita apa namanya? Gong ya. Nah ini nih yang harus kalian isikan, kalian diskusikan nih. Perbedaan akan menjadi kekayaan jika kita bisa saling menghargai keberagaman. Nah kalian tuliskan di belakang sini ya, belakang itu diskusikan dengan kelompok kalian. Sikap apa yang menunjukkan bahwa kita itu menghargai keberagaman, dan sikap apa yang menunjukkan bahwa kita tidak menghargai keberagaman. Dua sikap saja. Yuk sekarang kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Dua sikap menghargai keberagaman dan dua sikap tidak menghargai keberagaman. Yuk, 5 menit segera selesai biar kita bisa segera pulang. Yuk, dua sikap yang menunjukkan kita menghargai keberagaman dan dua sikap yang menunjukkan kita tidak menghargai keberagaman. Ayo Nabila, yuk dikerjakan. Dua sikap yang menunjukkan kalau kita itu menghargai keberagaman. Dan dua sikap mau mempelajari budaya lain. Oke, apalagi? Sekarang yang ini kan tadi masih 2. Lagi yuk, apa? Melestarikan? Oke, melestarikan budaya lain. Banyak kok, tidak pilih teman, ya kan?
Jadi kalau misalnya kalian nih ya, nanti suatu saat kalian kan semakin lama kan kalian tumbuh. Kalian kalau misalnya keluar ruang lingkup kalian nanti kan semakin banyak. Misalnya ya kalau kalian ketemu dengan teman yang berasal dari wilayah lain, itu kalian jangan memilih, maksudnya gini, nggak mau saya berteman dengan itu, dia kan orang ini, itu nggak boleh ya. Jadi kita itu harus menghargai, tidak pilih teman dan menolong siapapun yang membutuhkan, ya kan? Nah itu adalah cara atau sikap kita menghargai keberagaman. Nah kemudian di atas tadi kalian kan sudah membaca, Bu Arani sudah menampilkan itu tadi ya, budaya-budaya itu ya. Kemudian dari sebuah teks, biasakan ya nanti kalau kita masuk ke pembelajaran tatap muka, ingat ya ini pesannya Bu Arani, kalau kalian masuk ke pembelajaran tatap muka, nanti kalian akan masuk ke namanya pembelajaran new normal, ya. Masuknya secara bergantian, bergantian seperti ini, menggunakan prokes ketat seperti face shield, seperti masker, cuci tangan, cek suhu dan lain sebagainya. Jadi kalian biasakan, ya. Jangan kalau kalian pakai face shield, mainan face shield terus seperti itu, ya. Ngerti? Nah, jadi dibiasakan. Oke ya. Jadi tadi di atas Bu Ani sudah menampilkan teks, ya kan, banyak teks. Nah di teks itu, yang namanya teks itu adalah gabungan dari beberapa paragraf. Perhatikan, jangan ngelamun. Teks itu adalah gabungan dari beberapa paragraf. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata, dan kata adalah gabungan dari beberapa huruf. Jadi dimulai dari huruf, kemudian ada suku kata, kemudian ada kata, kalimat, paragraf, lalu membentuk sebuah teks. Nah, untuk membentuk teks itu ya, di dalam teks itu ada yang namanya paragraf. Nah, untuk membuat paragraf itu kalian harus mempunyai ide atau gagasan utama. Gagasan utama itu apa, Bu? Perhatikan itu. Perhatikan. Gagasan utama itu adalah ide yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi ketika kalian baca sebuah paragraf, kemudian dengan membaca kalimat itu saja sudah tahu isinya, itu adalah ide pokok atau gagasan utama. Kalian ngapain? Perhatikan. Jangan main sendiri ya. Sudah? Ngerti ya? Setelah ini Bu Ani kasih soal, kalian kerjakan. Tadi apa aja? Kemudian ide pokok, ya kan? Ide pokok, terus teks, paragraf, sudah banyak ya. Dari yang semua kalian pelajari, apa yang menurut kalian paling susah? Ada enggak yang susah? Yakin ada yang enggak susah? Enggak ada? Oke, kalau sudah kita tutup dulu ya. Sebelum kita tutup, tepuk Pancasila. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persaudaraan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya. Face shield-nya boleh dibawa pulang ya, tapi sebelum pulang jangan lupa kita berdoa dulu. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.